kami kepada pemberitaan firman hari ini, karena kami orang-orang berdosa dan karena itu sangat tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini kami dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan, dan dijauhkanlah semua pencobaan. Biar dalam damai kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Di malam kebaktian penyegaran iman ini tema kita adalah bergandengan tangan, bersekutu, bersaksi dan melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Saya ajak kita renungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab menurut surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin, betul. Saudara tidak buka Alkitab juga amin. Oke. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikan pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus tahu bahwa jemaat itu jemaat yang kecil saja, tidak punya kekuatan sosial yang sangat kuat, tidak punya kekuatan politik yang bisa mempengaruhi. Mereka sangat kecil. Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus sungguh tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran. Dunia adalah medan pertempuran. Karena dia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Nah, saudara-saudara, Paulus mendefinisikan musuh ada dua. Ada berapa? Satu musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh kelihatan mungkin agak gampang, kalau musuhnya kelihatan. Kalau dia datang dari sana, kita pegang batu tinggal. Kalau pegang pistol tinggal. Kalau tidak pegang apa-apa tinggal. Itu kalau musuhnya kelihatan.
Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Saya mau tanya, corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau pok-pok termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Itu kadang-kadang dia kelihatan. Nah, saudara-saudara, Paulus bilang begini, dia punya soal adalah kita berhadapan dengan iblis. Dan iblis itu kerjanya tipu. Saya mau tanya kita dulu, boleh jawab. Tipu boleh atau tidak? Tidak. Tipu boleh atau tidak? Tidak. Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak. Saya lihat saudara mulai terganggu di situ. Ulang, tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu baru. Pak, kenapa tidak ke gereja? Perasaan yang pendeta tanya, dia bilang, saya sakit. Istrinya tidak tahu, kita ketemu istri, kita tanya, bilang suami sakit. Karena istri tidak tahu, istri bilang, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Pak, ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Satu tipu melahirkan tipu yang kedua. Alkitab bilang begini, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pe bapa nama Iblis. di sini ada yang bapa nama iblis. Ya. Nah begitu. Nah saudara-saudara, memang jangan tipu, tidak boleh tipu. Ada satu ini cerita lama, saudara tahu, saya cerita ulang saja. Ada anak kecil satu di kampung, umur 1,5 tahun, baru belajar bicara. Dia punya bapak itu kepala desa di kampung. Yang menarik ada ini anak laki-laki ini, setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi karena bapak yang pejabat di kampung, bapaknya tidak mau masuk begitu. Akhirnya dia ajak dia punya anak. Dia bilang begini, nah, kalau kamu mau kencing, kamu kasih tahu, bilang kamu mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali orang banyak ada yang anak datang, papa, yo, ade mau menyanyi. Nanti dia punya bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak, selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta, titip ini anak di dia punya om di kampung. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia punya om, ya, ada mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu dia punya om, bilang jangan, ini sudah malam. Ini anak rasa tidak bisa, ya, ada mau menyanyi. Dia punya bilang tidur, itu nanti opo di sebelah malam, tidur. Ini anak sudah tidak bisa, dia bilang, ini sudah tidak bisa. Ada harus menyanyi sudah. Dia punya om sudah kasihan, dia punya om bilang begini, ada kalau begitu ada menyanyi pelan-pelan dia ngomong telinga. Ini anak bangun dia kencing, dia punya om punya. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau papa? Om atau papa? Papa atau om? Kenapa papa yang salah? Karena kencing dia bilang. Karena itu orang Kristen harus belajar. Kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om. Paulus meninggalkan jemaat. Paulus pergi ke mana? Masuk penjara. Masuk penjara. Ini sebuah kenyataan yang berbeda dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan itu kita bebas dari masalah. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan itu kalau kepala sakit tinggal tunjuk begini terus bilang dalam nama Yesus. Banyak orang percaya di kampung pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang. Tuhan Yesus kasih keliru petugas koperasi. Paulus masuk penjara, apakah dia melakukan sebuah kejahatan serius? Apakah karena dia bikin sebuah pelanggaran hukum? Tidak. Paulus masuk penjara karena coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus.
Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengamalkan Injil keselamatan itu yang membuat dia masuk penjara. Sekarang saya mau tanya, jemaat. Ya. Di sini jemaat sih penuh saja. Jemaat. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Percaya. So siap? Siap. Masuk penjara. Saya sudah tanya ragu-ragu itu di sini. Ya, nah sekarang ketika dia ada di penjara, melihat itu serdadu-serdadu pakai pakaian itu secara lengkap, dia pakai ilustrasi itu untuk mengajar jemaat demi kepentingan itu, persekutu, bersaksi, melayani dan seterusnya. Satu, Paulus kasih tahu begini, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya apa? Kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi kebetulan. Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut ibadah KPI di sini, kebenaran atau kebetulan? Saya kira kebetulan memang. Kalau Tuhan Yesus lahir mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita hidup hingga hari ini di sini, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau tulang kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Saudara tahu bahwa hari-hari ini, kalau saudara ikut seluruh iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari orang yang kulit hitam. Hanya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gini, bagaimana ya? Ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam, jangan harapkan pakai oker juga bisa. Saudara berani pakai pemutih hanya di depan, di wajah, leher ke bawah gelap lagi dan benar akan memilih. Kalau orang rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi, seluruh iklan kecantikan rambut mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Bisa begitu pendeta? Iya, yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lagi. Mungkin karena lurus jadi balicin. Sayang, keriting itu kalau dibelai menarik. Sasa sayang. Kalau kita punya istri itu cerewet sekali, kebenaran atau kebenaran? Kebenaran. Kebenaran. Oke, sekarang kita mulai. Sekarang pakailah ikat pinggang yang namanya Kebenaran. ikat pinggang itu saudara tahu kan? Saudara pakai ikat pinggang. Ikat pinggang fungsinya untuk apa? Untuk kasih kuat ini celana. Kenapa? Tentara-tentara Romawi dulu kalau mereka pakai ikat pinggang, di ikat pinggang itulah tempat mereka menyerungkan pedang mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa bergerak dengan bebas. Bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau tarik celana atau bergerak? Kalah nanti dia. Bergerak dengan bebas. Maka dia kasih nasihat kepada jemaat kecil itu, supaya kamu dapat untuk bergerak dengan bebas dalam hari-hari hidupmu, dalam pelayanan dan pekerjaan. Engkau harus pakai ikat pinggang yang namanya apa?
Banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran. Apakah memang begitu? Belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 unsur yang harus kita penuhi bahwa kita boleh bilang bahwa kita orang hidup dalam kebenaran. Pertama, kebenaran dalam Alkitab itu punya unsur legal, legalitas. Legalitas. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka. Dia tidak mau. Kebenaran itu berdimensi legal. Kalau kita di Manado naik motor, pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca-kaca spion ada operasi lalu lintas di Samratulangi. Berani masuk atau tidak? Kan ikut aturan. Coba kalau kita tidak ada helm, tidak ada SIM, tidak ada STNK, lampu-lampu tidak ada operasi lalu lintas, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan kita bohong polisi kan? Kalau kita pakai lengkap-lengkap perlu ikut aturan. Ada operasi lalu lintas di sana. Masuk. Sampai di situ polisi tidak tahan. Kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan. Ini jemaat kecil. Mereka melakukan yang benar saja, orang cari mereka punya kesalahan. Yang benar saja dicari kesalahan. Apalagi kalau mereka langgar aturan. Kan itu kebenaran dalam kita. Dimensinya adalah legal. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami sharing ilmu hermeneutika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa buat itu. Jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang pikir lain, omong lain, buat hasilnya kelainan. Saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron antara yang dia pikir, yang dia ucapkan di warai ada. Ada juga yang begitu. Kebenaran punya dimensi moral. Sekali lagi, kebenaran punya dimensi moral itu, saudara-saudara, dia menggerakkan sesuatu. Kenapa? Ingat, semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang slow, damai di hati. Kita lewat baru separuh. Belum tentu. Amin. Orang di Jepang ini tulus-tulus semua. Saya lihat saudara lagu deh. Ada teori yang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kita dalam persekutuan bersama gereja untuk membangun persekutuan dan bersaksi bersama, tapi dalam persekutuan kita itu kadang-kadang itu. Kami suami-suami, kami laki-laki, kami bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba ada perempuan cantik satu masuk begini, serempak kami punya kepala akan begini. Kalau istri ada di sebelahnya, begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah begitu. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, dia biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi, reaksinya kecil saja, tidak terlalu histeris. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu saudara lihat ibu-ibu bersiku dan bibir itu. Untuk kasih tahu kawan di sebelah, dia pakai siku begini. Nanti di sebelah lihat dia pakai bibir waduh. Kadang-kadang 3, 1, 2,
Betul. Di sini ada. Itu ibu ada di sini. Dia pakai jaket warna apa? Jangan dalam persekutuan, tapi dalam tertulis. Makanya kebenaran itu punya dimensi moral. Amin, Bob. Amin. Saudara, di Indonesia saya khotbah di banyak bank di Indonesia, terutama di provinsi tempat saya tinggal di NTT. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat, tetap cantik. Mereka pakai baju bagus-bagus lagi, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Aduh, kita pergi ke bank macam tidak mau pulang, macam mau lihat dia terus-terus. Kita baru naik di tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang boleh kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi ketika lihat suami pas bangun dia bilang, selamat pagi. Ada yang boleh kami bantu? Makanya Paulus nasihat, apapun yang kamu perbuat, apapun, ini moralnya di situ. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk manusia. Begitu. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Punya dimensi apa? Sosial. Sosialitas, solidaritas sebenarnya, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Karena dia solider dengan kita. Dia tahu kita nanti susah. Tapi saudara tahu kita ini punya solidaritas bermasalah. Orang ini solidaritas bermasalah. Saya mau tanya dulu, pernah pulang ke Manado atau tidak? Atau ini semua tidak pulang-pulang? Tinggal pulang ke rumah bapak. Kalau saudara pulang ke Manado, pernah belanja di swalayan? Pernah tawar sesuatu di swalayan? Berarti ada yang tahu, kau bikin malu-malu saja. 99.900 dia angkat 100.000 dia kasih. Biasa di situ kan orang kasih kembali permen satu kan? Dapat saja kau jangan lupa saja. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek-nenek itu, mungkin pulang jual sayur itu nenek so mati. Itu tawar atau tidak? Tawar. Oh tawar. Itu tawarnya mengerikan. Nenek, yuk sayur berapa? Nenek susana 3.000. Terus disengaja kaget, 3.000 bisa 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat, bisa 9.000. Nenek orang tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual, saya bilang, ibu bawa gratis saja, bawa gratis. Tawar sayur 3.000 dari 9.000, padahal turun dari Alphard. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, di tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas. Rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Durhaka itu. Nanti satu saat pulang ke Manado, tawar itu sayur itu tabale. Nenek sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, saya tidak beli. Saya hanya mau beli kalau satu 3.000. Kalau bisa begitu hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi kemungkinan kedua mungkin gila dia. Atau kemungkinan ketiga makan puji makanya. Di sini ada yang biasa makan puji ada. Dia ada di sini. Ada. Tunjuk. Jadi pakailah ikat pinggang, namanya apa? Namanya apa? Kebenaran punya dimensi ada 3. Satu, kebenaran punya dimensi apa? Legal. Kedua, yang ketiga apa? Mantap. Kedua, dia bilang begini, pakailah baju sila, pakailah baju tentara yang dia punya nama keadilan. Baju yang namanya apa? Keadilan.
Harus menegaskan begini. Kebenaran tidak boleh berdiri sendiri. Teman dekat dari kebenaran adalah keadilan. Di mana kebenaran ada, keadilan mesti ada di sini. Kebenaran dan keadilan seperti satu mata uang yang punya sisi yang berbeda. Di sebelah ada kebenaran, di sebelah harus ada keadilan. Keadilan dimaksudkan untuk apa? Keadilan dimaksudkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Tuduhan menjadi palsu. Saya kasih contoh. Saya punya papa, saya sebut papa kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut papa mantu, mertua. Kalau saya ambil 100.000, saya kasih saya punya papa kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000, saya kasih saya punya mertua. Supaya apa? Supaya ketika saya ambil 100.000, saya kasih saya punya papa kandung, istri lihat dan istri marah, dia bilang, papa, ambil uang kasih kau punya papa. Tanpa saya bicara, dia punya papa yang bilang, jangan marah kau punya suami. Dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Jemaat-jemaat kecil di Efesus itu, mereka ibadah baik-baik saja, orang tuduh-tuduh. Itu orang ibadah atau apa itu? Roh apa naik di orang itu? Tidak usah membantah. Lakukanlah sesuatu dengan adil. Jemaat, Yo. tinggal 2 Jemaat, pernahkah saudara alami ada orang bicara saudara punya nama? Pernah? Pernah. Apalagi yang dia omong itu tidak benar? Pernah? Pernah. Saudara sakit hati dan ingin lalu saudara buat itu di Facebook ada. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan tulis macam tahu-tahu, karena setan paling suka orang yang tidak tahu. Tidak usah, lakukanlah dengan adil itu cukup. Tuduhan menjadi palsu. Saya mau bilang begini, saudara. Adil itu bukan sekedar berbagi sama. Roti ada 1, orang 4 bagi 4. Adil bukan sekedar berbagi sama. Adil itu juga bisa berarti begini. Yang rajin dapat berkat lebih banyak dari yang pemalas, itu adil. Di sini rajin-rajin semua. Ya. Kenapa 3 orang yang rajin? Yang rajin kalau dapat berkat dari lebih banyak dari yang pemalas, itu adil. Kalau menuntut hak, laksanakan apa? Kewajiban. Itu adil. Adil kalau kita sudah doa minta berkat jasmani, jangan lupa berkat Rohani. itu adil. Kadang-kadang kita terlalu minta berkat jasmani, lupa berkat rohani. Padahal semua yang jasmani akan selesai. Yang rohani akan menyertai perjalanan kita. Ada beredar di grup-grup WA atau bilang begini, ibu-ibu, kalau orang seumur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah penting lah. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Waktu baru umur 20-30 itu yang kita rasa pipi ini kinclong, 50 meleleh. Kita ketemu itu waktu SMA dulu, umur 17 tahun. Dia tato Guns N' Roses punya lambang yang ada orang begini melukis. Kulit bagus, tinta bagus, kontrasnya mantap sekali. Kita lihat kita betul. Itu umur 17. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita lihat dia, kita tuh sedih. Karena itu tato bukan seperti orang bangku kaki, seperti orang meninggal. Yang jasmani akan selesai. Iya, betul. Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya bilang begini, ibu, umur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget bilang 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Lalu yang 15 gimana coba?
Ibu kalau jalan dengan ibu, ada perempuan terus ada yang tanya bilang, yang ini siapa saya? Yang ini siapa? Ini siapa? Ini saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, DP anak itu muka terlalu tua. Makanya dia mama beda tipis-tipis saja. Atau kemungkinan kedua, barangkali dia pun mama menikah terlalu muda. Makanya umur 6 tahun sudah nikah. Makanya 50 udah gak bisa. Umur 60 tahun, kalau seumur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Pensiun. Ini di Indonesia itu kan pensiun ASN, TNI, Polri, kerja di perusahaan, rata-rata kan pensiun umur berapa? Waktu kita masih aktif itu kita datang orang yang siap, laksanakan, korban juga aktif. Subpensiun baru kita lihat anak yang baru honor 3 bulan lihat kita dari jauh dia bilang, Pak Tua, aman kah? Itu kita juga sakit hati itu. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. So pakai tongkat menaik di lantai. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tambah tidak. Nggak mungkin lagi amerage 2 lidi makan sendiri terus. Daging babi kau makan, dia bisa 2 kilo. Jantung, asam urat, diabetes, kolesterol, darah tinggi, gigi susahnya ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah. Gigi saya ada, kita hanya mall begini dia pura sesuatu. Mau apa lagi? Yang jasmani akan selesai, yang rohani berjalan terus. Tapi berapa banyak kita yang ingat yang rohani? Kita lebih gampang abaikan yang rohani. Kita menaruh seluruh waktu, perhatian, tenaga, talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi kita tidak berimbang, tidak adil. Karena hanya jasmani kita pikirkan, yang rohani kita pikirkan. Sudah. Pertama, kedua ikat pinggang namanya. Kedua baju zirah namanya. Yang ketiga dia bilang begini. Pakailah sepatu, kasut, alas kaki yang namanya kerelaan. Yang namanya apa? Kerelaan. Memang buat apa-apa kalau tidak rela itu tidak bisa. Melakukan sesuatu itu mesti rela. Saya mau tanya dulu ini jemaat. Pernah putus cinta? Pernah. Ulang-ulang? Saya prihatin itu. Saudara kalau putus cinta dan tidak rela, itu bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena setiap kali itu nyong kasih naik foto dan dia pun tante, kita yang tersinggung. Mesti buat apa-apa tuh rela, mesti rela. Kalau tidak rela tidak bisa. Gereja besok jam 12 kan. Terus istri dan papa besok gereja. Daripada bertengkar dengan istri datang jam 12 dia datang. Diam saja. Kita kira dia renungkan firman Tuhan. Padahal dia pikir rela itu penting. Rela. Kalau tidak rela itu tidak bisa, saudara. Bukan rela itu yang dia maksud. Dia tambahkan sedikit. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera.
Injil itu harus diberitakan dengan rela. Waktu Tuhan datang, dia tidak tanya ada berapa besar uang yang kau saudara sumbang untuk bangun gereja di mana? Dia tidak tanya itu. Dia tanya ada berapa jiwa kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Dia tidak tanya berapa gereja kita bangun, berapa jiwa. Ada satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal, euforia dari orang banyak karena dapat mujizat. Tuhan kasih makan 5.000 orang. Dia pergi ke Gerasa hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion melatih orang kerasukan roh jahat sebanyak 6.000 roh jahat. 6.000. Kita pun teman kolon hanya satu roh jahat, dia punya otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang bukan saja jahat bagi orang lain, bagi dirinya sendiri pun dia jahat. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bagi beberapa orang, manusia jahat begini lebih baik mati. Tuhan bilang kita. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, roh jahat itu dia bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau kita baru kenal nama Yesus, kita baru lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama. Alkitab mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat meminta, biarkan kami keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan dan roh jahat itu masuk ke babi-babi itu. Matilah 2.000 ekor babi. Bayangkan. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Tapi kenapa dibiarkan ada 2.000 ekor babi mati? Jawabannya kira-kira begitu. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan dari babi. Tapi yang haram ini mereka pelihara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa yang hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus mau. Alangkah lebih baik 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Coba sekarang kali, kalau babi 1 ekor 2 juta, 2 juta kali 2.000 berapa? 2 juta kali 2.000 berapa? 4 miliar harga satu orang gila. Waktu itu pertanyaannya, dan siapakah orang gila itu? Jawabannya adalah, orang gila itu kemungkinan besar kita punya suami, kita punya istri, kita punya saudara perempuan, laki-laki, orang tua. Ya toh? Ibu-ibu ini cantik-cantik begini, datang gereja, datang sendiri. Pendeta tanya, ibu, suami? Terus dia tahu sendiri. Nah ini tanda apa? Ada banyak suami itu sama. Waktu masih pacaran, jemput yang dia punya pacar bawa ke gereja, semua nikah. Istri datang sendiri. Suami tidak datang lagi. Pendeta tanya, Pak, kenapa dulu masih muda rajin gereja, sekarang kasih tinggal istri jalan sendiri? Dia bilang begini, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saja istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah 3 gereja, sama dengan kita juga. Saya mau tanya dulu, ini kasat mata saya lihat yang ikut KPI sekarang ini lebih banyak ibu-ibu, betul? Ini mama-mama lebih banyak kan? Betul? Ini mama janda semua. Kerelaan memberitakan ini. Injil itu harus diberitakan dengan rela. Rela. Coba sama-sama 1, 2, 3. Rela. Lebih kuat 1, 2, 3. Rela.
Saya punya saya menginjil banyak. Ada 2 pengalaman menginjil yang menarik. Satu malam saya pulang dari Atambua. Naik bis dari Atambua itu perbatasan Timor Leste. Bis malam tuh dia punya kecepatan lari tuh. Saya duduk dengan satu laki-laki. Kali 2 umur kurang lebih sama, tapi saya lebih ganteng sedikit. Pas lari begini saya dia juga takut. Terus saya bilang begini, Bu itu panggilan hormat untuk orang yang kita pandang itu. Bu, kira-kira kalau ini bis balik, kita mati, Bu yakin masuk surga tuh? Dia musim baru sudah. Saya tahu bahwa dia ada masalah di situ. Saya bilang begini, Bu, beta juga takut mati masuk surga atau tidak. Tapi waktu beta tahu Tuhan lahir untuk beta, mati untuk beta, bangkit, naik ke surga untuk beta. Sekarang kita yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kita yakin pasti masuk surga. Dia bilang, bisa yakin begitu? Kita ini manusia berdosa. Mungkin orang tidak lihat yang kita lakukan, nah Tuhan lihat kita. Tidak mungkin kita masuk surga dan kita orang baik. Terima kasih. Dia minta Bu tolong berdoa buat beta dulu. Di atas bis kita berdoa. Semurah itu pemberitahuan. Ada satu kali saya pulang dari satu pelayanan di satu daerah kira-kira 180 km. 180 km dari Kupang. Daerah perbatasannya ada sedikit. Ada 1-2 kelompok perampok yang ada ditakuti di situ. Ada seorang perempuan mau pulang ke Soe, kira-kira 60 km, 50 km dari situ. Tapi karena hari kira-kira jam 7 malam, dia juga takut mungkin toh. Dia tunggu kira-kira ada orang lewat. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor menuju dia dan itu susah. Pas sampai dia punya pandang begini, dia lompat di tengah. Dia bilang begini, Kak, saya dalam hati, Kak, ini malam. Makanya dia bilang, Kak. Kalau siang pasti dia bilang, Om. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, Kak, terus saya bilang, iya deh. Pekabaran Injil harus dibangun di atas komunikasi sebagai seorang sahabat. Bukan kasih salah orang. Makanya dia bilang, Kak. Kita bilang, iya deh. Kakak mau pisau? Iya. Boleh kita sama-sama. Saya bilang, kenapa tidak? Sama-sama. Tapi masing-masing motor. Saya di kiri, dia agak tengah sedikit. Jalan 3 km, ada orang bawa motor dari belakang, lari kencang sekali. Dia kaget, dia marah. Itu orang sudah lewat begitu, terus saya begini, Don, kira-kira itu laki-laki itu kalau celaka mati masuk surga atau tidak? Dia bilang, yang macam begitu tuh sama masuk itu. Terus dia bilang begini, terus kita bilang begini, kalau Nona yang mati yakin masuk surga? Dia bilang, aduh tahu juga. Klaim semua orang masuk neraka, tapi dia sendiri tidak punya keyakinan. Saya tahu dia punya masalah. Terus saya bilang begini, Nona, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu tahu Tuhan Yesus lahir, kita mati, bangkit naik ke surga. Sekarang kakak yakin mati, walaupun kapanpun dengan cara apapun, kita yakin mati masuk surga. Kenapa bisa yakin begitu? Kita orang berdosa. Untuk Tuhan disalibkan bagi kita. Dia bilang, kakak boleh berdoa buat kita? Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata. Saya yakin kami dua sudah masuk surga. Itu harus dilakukan dengan rela. Saya mau kasih jemaat. Injil itu berita pembebasan. Supaya orang yang ketakutan menjadi semangat. Kita melayani di
rumah sakit. Kalau saya berdoa kasih nenek-nenek, oma-oma yang sudah tua, saya bilang, oma kita berdoa. Iya pendeta, kita berdoa mungkin doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Terus kita jelaskan sedikit. Terus dia bilang, pendeta mati hari ini, mati besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong kematian pun dia tetap punya semangat. Amin. Supaya mereka yang takut itu semangat. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang ke saya bilang begini, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Kakak, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa, tapi Tuhan punya kasih lebih besar dari kita dua punya dosa. Itu Injil. Masih banyak orang kasih tahu orang. Ada laki-laki muda datang kasih tahu pendeta, kita rasa kita manusia paling berdosa. Iya, saya lihat tuh muka berdosa ini. Lu kalau tidak bertobat dan tidak kita akan pakai buang semua ini, berita apa ini? Jemaat, saya mau bilang, kadang-kadang ya mungkin di Jepang dia terasa kita di pedalaman yang mayoritas riset masih banyak orang suka kasih tahu orang. Bahkan gereja ikut kasih tahu orang. Mau pastor orang bawa film-film neraka putar di jemaat di kampung. Orang nonton habis ketakut, pendeta. Saya tidak pusing. Kenapa pendeta tidak pusing? Saya masuk surga. Ya minimal pendeta harus tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Kalau saya masuk surga, bukan karena kita ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Di sini ada sudah kasih orang. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kalau kasih makan anak kecil umur 2 tahun, gampang gak susah kira-kira? Susah kan? Kita kejar-kejar dia, apalagi kalau kita di kampung ini kejar. Sudah setengah jam terus ibu-ibu begini. Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun sudah mengerti dia mama yang hebat. Anak kalau tidak mau makan lari-lari, omongin dia baik-baik. Adek, makan saya. Ayo sayang makan, ayo. Biar sihat, ayo. Ini anak tidak mau makan, dia bilang, makan nanti itu om makan. Terus itu om juga datang. Om yang begitu ada di sini, itu om ada di sini. Yang mana itu om itu? Di Jepang saya tidak tahu, tapi kalau kita di Indonesia mangkali di Sulawesi Utara sama Manado, Tomohon, Tondano, mana sama. Malam-malam kalau anak kecil yang umur 2 tahun belum bisa tidur, kasih tahu dia baik-baik dia tidur. Adek, bobo saya. Ayo bobo biar bangun pagi lebih semangat. Ayo saya, bobo sudah. Adek belum bobo nanti papa mama bobo duluan. Kasih tahu dia, ini kita di kampung bukan kasih tahu begitu. Anak belum mau tidur, papa mama sepakat kasih mati lampu. Kasih mati lampu, suami keluar dari pintu belakang ke jendela kamar. Terus dia garu jendela. Istri sengaja kali. Terus istri bilang begini, om, ada sobobo. Itu keluarga tipu-tipu. Tuhan tidak pakai yang di Jepang juga ada begitu. Jangan begitu, kasih tahu Injil tuh untuk berikan kekuatan. Kalau kita baca perjanjian lama, kita banyak temukan kata dalam begini, celakalah. Tapi waktu kita baca perjanjian baru, berita Tuhan Yesus akan datang. Dia dilahirkan, dia melayani, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak dapat dengan kata celaka. Ada satu kalimat pendek yang disebutkan, jangan takut. Saya mau tanya, saudara ada masalah? Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan
Harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Anu kok? Setiga. Satu ikat pinggang namanya Kebenaran. baju sirah namanya Keadilan. sepatu namanya Kerelaan. tulis yang berikut. Pakailah perisai yang namanya iman. Perisai namanya Iman. perisai dulu itu ada dua. Satu perisai kecil untuk taruh di tangan, perkelahian satu lawan satu pakai pedang. Perisai yang kedua tuh besar macam tudung saji itu. Karena orang dulu kalau perang pakai panah, bukan saja anak panahnya tajam, tapi setiap kali mau panah itu mereka celup di teh panas, bahkan menyala baru 100-200 tuh panas satu kali. Mau pakai yang kecil kok, oh mati, itu langsung mati. Mesti pakai yang besar supaya. Pakailah perisai yang namanya apa? Kenapa? Ada banyak hal kita tidak duga. Ada banyak hal kita tidak duga. Kalau tidak pakai iman tidak bisa. Ini hari kita ada sama-sama, ini jam kita sama-sama. Besok pagi buka WA begini, setahu kau belum? Kenapa? Dia supigi. Kita tidak duga. Istri dan suami malam-malam pada cerita baik-baik. Bangun pagi istri masih bilang, Papa, selamat pagi semua, anak semua apa kabar? Besok Mama berubah. Entah karena efek vaksin atau apa. Pagi-pagi Mama suruh begini, Mama kenapa tidak sama dengan kemarin? Tanya-tanya dulu. Itu tidak ada iman. Iman itu membedakan orang. Kalau ada kecelakaan kendaraan, tinggal 2 orang selamat. Satu orang beriman, satu orang yang tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan kita selamat. Untung yang tidak beriman akan bilang, untung tadi kita lompat cepat-cepat. Bisa peristiwa yang sama. Yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Pakailah perisai, namanya iman. Iman dan cinta itu punya definisi hampir sedikit sama, tapi dia bisa. Cinta bisa membuat orang melangkah melewati batas, tapi iman membuatnya tidak mungkin itu terjadi. Kenapa lihat saya? Cinta bisa membuat orang melangkah melewati batas, tapi iman membuat tidak mungkin. Nah, sekarang hafal, ikut yang saya bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita lihat yang punya cara. Kata kuncinya pertama dasar. Dasar itu fondasi. Teori tentang fondasi mengatakan begini: fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Dia dasar dari apa? Fondasi dari apa? Dari yang kita harapkan. Harapan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan. Taruh di atas fondasi. Dan sekarang, contohnya begini. Saudara mau jadi gubernur Sulawesi Utara tahun 2080? Tidak bisa. Saudara mau jadi manusia terkaya di Jepang? Tidak ada soal. Yang ibu-ibu mau jadi perempuan tercantik siapa? Nah, pokoknya itulah. Silakan. Yang menjadi soal adalah saudara bangun itu di atas dasar apa? Karena orang yang tidak beriman pun kepingin jadi gubernur, kepingin jadi terkaya, kepingin jadi tercantik yang membedakan kita dasar. Kedua, bukti. Bukti dari apa? Yang tidak kita lihat. Bagaimana saya menjelaskan ini? Bukti yang tidak kita lihat begini. Arsitek, apalagi yang saudara di Jepang. Kemarin Om Ren, Om Putu,
pendeta, bos saya, riset tangan, arsitek. Waktu dia ingin membangun sebuah rumah, menggambar sebuah rumah, dia tahu dulu di sini berapa lantai, kamar berapa, tangga di mana, jendela di mana, pintu di mana, dia tahu di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan dia gambarkan di kertas satu, mulai kelihatan. Dari kertas itu orang mulai membangun bangunan yang besar, yang mewah. Setelah bangunan itu jadi, kan orang kalau lihat bangunan bagus kan dia pilih foto-foto di situ kan. Separuh begini, separuh begini, foto-foto. Sekarang saya mau tanya, yang foto-foto di muka, dia tahu kekuatan dari itu bangunan? Tidak tahu. Yang paling tahu kekuatan bangunan itu hanya dua orang. Orang yang menggambar, yang kedua orang yang mengerjakan. Alkitab bilang, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Yang dia kerjakan dan dia tahu di mana kekuatan-kekuatan. Dan dia kasih tahu. Dalam segala perkara, pakailah perisai iman. Orang kalau beriman itu, iman itu respon. Dia bukan reaksi emosional. Iman itu respon, bukan reaksi emosional. Orang kalau ada orang punya suami meninggal, toh orang beriman datang, dia tanya apa yang saya imani tentang kematian. Waktu dia bertanya tentang apa yang saya imani tentang kematian, dia menemukan jawaban. Ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita mengalami kekekalan bersama Kristus di surga. Berdasarkan respon dan keyakinan iman seperti itu, dia menyanyi sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, dikuat padamu. Realistis dengan persoalan. Tuhan tidak pernah suruh kita menghindar dari masalah. Dia menjanjikan berikan kekuatan. Dia tidak pernah menjanjikan laut tanpa badai. Tidak. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang dia pun nama apa? Aqua. Tapi laut ada gelombang. Tuhan tidak janji laut yang tenang. Tak pernah Tuhan janji. Sudah jangan. Begitu. Iman. Sama-sama 1, 2, 3. Iman. 4. Ikat pinggang namanya. Baju namanya. Sepatu. Perisai. Dia lanjut. Pakailah ketopong, helm, alas kepala, masker, dan bukan masker bangkuang, yang namanya keselamatan. Pakailah pelindung kepala yang namanya keselamatan. Dia nasihat itu jemaat. Kalau hari ini memang kamu punya masalah, memang orang bicara tentang kamu, memang setiap hal yang kamu kerjakan ada banyak sekali yang harus kamu gumuli. Tapi kalau kamu masih berdiri hingga hari ini, masih ada hingga hari ini, ingat, karena keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan lupa Tuhan kalau saudara selamat hari ini. Ya, saya kira saudara tahu persis bagian ini, tapi saya mau sampaikan begini. Orang-orang yang lihat di perkabaran Injil bilang begini, dosa itu apa sih?
Dosa itu melanggar kehendak Allah. Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang PKP ini bilang begini, anggap saja satu hari kita langgar kehendak Allah 3 kali. Bikin dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Satu hari 3 nih. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? 1080. Taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kali dengan umur sendiri. Pendeta Yandi umur 47 sekarang, kalau kali 1000, 47 kali 1000, 47.000. Memangnya dengan 47.000 ini pendeta Yandi masuk surga? Itu jangan tanya di umur yang lebih dari pendeta Yandi. Ngeri. Itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari lebih situ. Saya berkhotbah di banyak penjara di NTT, saya bilang begini, apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Orang pikir terlalu lama, sebenarnya gampang saja. Beda orang penjara dengan orang di luar penjara ialah orang sok karena tangkap, kita yang malong. Dan kita ini juga parah ini. Hanya karena bohong. Jadi kalau kita masih berdiri hingga hari ini dan keselamatan itu ada, hanya karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, jemaat. Ya. Kalau sebentar pulang dari sini, pendeta Yandi kasih orang masing-masing 10.000 yen. Senang atau tidak? Senang. Cerita orang atau tidak? Cerita. Masih cerita, lu rugi tidak pi ibadah, itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus berkorban bagi kita, mati bagi kita. Lebih mahal dari 10.000 yen atau lebih murah dari 10.000? Lebih mahal. Pertanyaan terakhir, kalau dia lebih mahal, sudah cerita orang lain? Sudah cerita orang lain? Baru dapat pulsa 1.000, 5.000, sudah cerita semua dunia, bikin status, terima kasih kak, pulsa so masuk, besok lagi ya. Pulsa 5.000 cerita semua orang, Yesus mati bagi kita, mulut tak kancing sana barangnya berjalan di orang. Tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Bicara. Amin kok? Amin. Oke, kita hafal ulang. Ikat pinggang namanya? Baju siram? Sepatu? Perisai? Ketopong? Sekarang saya mau kasih tahu 5 hal yang disampaikan di awal itu perlengkapan bertahan. Perlengkapan? Bertahan. Saya mau tanya, ada di sini suka nonton sepak bola? Suka hobi? Real Madrid, Real atau Barca? Real atau Barca? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Real. Saya mau kasih tahu saudara, Real boleh hebat-hebat begitu, tapi kalau dia hanya bertahan, itu lawan kawan-kawan juga kalah nanti. Dia harus menyerang untuk memenangkan pertarungan. Amin. Bagaimana dia menyerang? Sekarang Paulus kasih tahu 2 senjata. Senjata pertama, firman. Senjata pertama apa? Firman. Senjata pertama apa? Firman. Firman itu yang membuat kita memutuskan, minta maaf ibu pendeta, saya setuju dengan ibu, saya tidak setuju dengan ibu. Firman itu menentukan saya harus jalan lewat sini, tidak lewat situ. Tapi dia bilang, firman itu seperti pedang, bermata 2, iris ke sana, iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita kutip firman, jangan lupa kutip untuk diri sendiri. Jangan sampai habis
khotbah sebentar, ada yang datang dari pendeta. Iya, khotbah tadi pas. Terus saya tanya, pas dengan dia. Habis mendengar dia pas, dia bilang, dan saya firman datang begini, dia serong, dia lari bukan. Orang tua di kampung aja kita begini. Kalau pohon nangka tidak berbuah, ambil pedang, cincang dia. Tahun depan dia berbuah. Persoalannya adalah kita mau disakiti. Kita mau disakiti. Firman itu cermin. Tahu cermin? Pernah lihat cermin? Mana itu cermin? Oh iya. Cermin itu waktu kita datang, kan hanya mau lihat muka kan? Lihat kita begini. Pas lihat begini, aduh alis mata. Mulai begini. Makin banyak bercermin, makin rapi kan? Atau siapa yang datang bercermin begini, pas dia lihat ada kotoran di sini dia kasih tinggal biar ada. Orang bercermin kau lihat yang tidak baik kan dia lurus kan? Firman seperti cermin begitu. Tapi ingat, sama-sama kaca. Satu dia punya nama cermin, satu dia punya nama kaca spion. Saya tidak tahu orang-orang di ORI lebih banyak pakai apa, cermin atau kaca spion. Kalau di cermin kita lihat siapa pemuka. Sendiri. Kalau kaca spion, Orang lain. kita lebih banyak pakai apa ini? Kita ini kadang-kadang orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah. Cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit KKSK. Orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Lama-lama kita bergugar kan? Kita tahu begitu. Firman. Tapi saya mau kasih tahu secara cepat. Ini pelajaran kecil yang saudara tahu tapi saya ingat. Belajar Alkitab. Saudara sudah baca dasar Alkitab atau belum? Sudah. Ini saya curi. Kita ini pemalas baca Alkitab. Tapi kalau baca orang berstory semua kita tahu. Baca Alkitab itu saudara-saudara butuh cinta. Butuh Cinta. saya mau tanya. Ya. 2 minggu itu cepat atau lama? 2 minggu. Cepat atau lama? Cepat. Lama atau cepat? Cepat. Kalau pacaran hanya 2 minggu cepat atau lama? Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Berarti 2 minggu termasuk cepat atau lama? Tergantung ya. Alkitab tebal begini. Kalau kita baca satu hari 4 sampai 8 pasal, 4 sampai 8 pasal, cukup 4 bulan kita baca sampai satu Alkitab. Berapa bulan? 4 bulan. Pertanyaannya 4 bulan cepat atau lama? Cepat. Kalau kita hidup umur hanya 4 bulan, cepat atau lama? Cepat. Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan, Lama. butuh cinta. Kalau hari-hari hidup ini diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, terasa terlalu cepat. Tapi kalau diisi iri hati, cemburu, lama kan? Nah, ingat, saudara mesti baca. Kenapa? Yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Yang sudah baca kasih habis ini, apalagi kalau tidak baca. Nah, dengar. Alkitab ini ada 2 hal yang penting sekali secara cepat saya kasih tahu izin. Saya pakai waktu sedikit tidak apa-apa ya. Pertama, Alkitab itu berisi kronologi. Kronologi Alkitab. Alkitab kronologi itu penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapapun yang baca Alkitab dia harus paham, dia baca di bagian kronologi yang mana. Karena kalau tidak kita baca Alkitab sepertinya ada ayat yang seperti bertentangan saja. Ada yang bilang, celakalah kamu yang bangun pagi-pagi dan minum minuman keras. Ada yang bilang, tambahkan sedikit untuk membantu. Kalau tidak paham kronologi, yang tukang minum akan bilang, kok ada bilang tambahkan? Yang tidak minum dia bilang, celaka.
Akhirnya kita berkhotbah menurut kita mau, bukan Tuhan mau. Kronologi. Kedua, Alkitab berisi ajaran dan informasi. Berisi apa? Ajaran dan informasi. Ini Abraham pernah menipu ketika mau masuk itu tempat. Dia kasih tahu dia punya istri. Kalau orang tanya jangan bilang kau saya punya istri, bilang saudara itu tipu. Betul? Informasi, bukan bilang lihat Abraham yang bagus segala orang percaya saja, tipu apalagi kita. Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Informasi. Saudara tidak usah dibaptis di Sungai Yordan, tidak apa-apa. Salomo punya istri ada 700, gundik 300. 700 sampai 300. Informasi. Bukan ada yang mau kawin dua, dia bilang kenapa Salomo bisa 700. Saya baru mau masuk dua kamu sudah putus. Oh, saya bayangkan istri 700, gundik 300, berapa itu? Kalau satu hari dia dengan satu istri, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai itu. Itu dia sampai sampai milu. Tapi itu informasi bukan ajaran. Ajarannya bilang hendaklah. Janganlah. Jangan bikin informasi jadi ajaran. Amin. Nah itu baca. Dan tiap hari hanya periksa story. Ada banyak orang ini susah tidur. Di sini ada yang susah tidur malam. Semacam insomnia gitu. Ada kok? Ada? Susah tidur? Baca Alkitab. Karena banyak yang susah tidur, tapi pas kita bilang mari kita baca Alkitab, langsung mau tidur. Betul kok? Ada yang susah tidur, datang gereja. Banyak jemaat ini sudah pakai semua cara, tidak bisa tidur. Pas sampai gereja pendeta bilang, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan Alkitab. Dia saya kalau khotbah, saya ragu dengan orang punya anggukan. Itu saya ragu. Karena anggukan itu ada 2. Satu itu kalau temponya tetap tidak berubah, pakai tutup mata sedikit, itu tanda masuk. Kalau dia begini, itu tanda masuk, itu masuk. Tapi yang kedua, kalau temponya berubah, turunnya lambat, naiknya cepat, dan tiba-tiba sambil kalau dia turun begini. Itu tidak. Saya tidak tahu kenapa orang ikut gereja itu dia tidak. Balik kita. Itu pertama. Senjata pertama apa? Kebenaran. Aduh. Senjata pertama apa? Kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Terang bagi jalan. Sudah. Hafal ulang. Ikat pinggang namanya baju sirah, sepatu, Kerelaan. benisai, Iman. ketopong. Selamat. Senjata pertama. Iman. Senjata kedua. Senjata kedua, doa. Senjata kedua apa? Doa. Senjata kedua apa? Doa. Yang datang tadi malam sudah dengar, yang belum datang tadi malam saya ingin sampaikan kembali. Doa itu relasi, bukan kata-kata.
Sekali lagi, doa itu apa? Relasi. Bukan kata-kata. Kadang-kadang kita terlalu sibuk urus kata-kata, lupa membangun relasi. Akhirnya ada orang yang paling cerewet di sini, tapi kalau kita bilang, Om, sebentar doa belakang, kesen banget. Karena dia berpikir kata-kata. Ada orang yang dia punya doa sama semua. Doa konsistori sama dengan doa firman, sama dengan doa syafaat, sama dengan doa. Karena dia pikir kata-kata. Doa itu relasi. Amin kok? Tadi malam saya pakai contoh. Kalau saya dengan Pak Pendeta Rian, kami dua kenal, kami punya relasi. Beliau naik motor, saya jalan kaki, ketemu saya di jalan, bahkan tanpa saya minta pun dia berhenti, tanpa saya minta. Dia lihat saya bilang, Pendeta, yuk, kemana? Naik! Karena kita dua punya relasi, saling kenal. Tapi kalau kita dua tidak ada relasi, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti, tapi dia tanya, ojek apa? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Dalam relasi itu kita bicara dengan ringan. Cara bicaranya kan saya kenal saya punya istri, saya punya relasi dengan saya punya istri. Kalau saya mau minta sesuatu kan cara mintanya begini. Ma, bikin teh saya, gelas kecil, jangan pakai gula, papa takut sakit gula tua begini. Kan tidak mungkin saya mau minta teh di saya punya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Pas habis pasti ibu tanya, papa sehat? Doa itu relasi. Ingat, kalau hanya kata-kata, dengar, kalau hanya kata-kata, bahkan kita bisa berkata-kata dengan Messi. Bahkan orang yang tidak kenal bisa berkata-kata dengan kita. Saudara bayangkan toh, teman saya bilang, pernah tidak saudara mau telepon begini, pas mau telepon juga. Ada satu suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Benar? Itu suara perempuan atau suara laki-laki? Perempuan. Dia asal dari Tondano. Saudara, kalau di Indonesia mau masuk mall begitu kan, pas kita sampai tahu itu nona sembunyi di mana. Dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kartu nona di mana? Doa bukan kata-kata, doa relasi. Nah, saya ingin menyampaikan 5 hal tentang doa dari teks ini. Berapa hal? 5. 1. Berdoalah setiap waktu. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoalah setiap waktu. Yang disebut dengan berdoa setiap waktu itu, yang disebut berdoa setiap waktu itu bukan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 10. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu Sakit. berdoalah waktu kamu sukses, berdoalah waktu kamu Gagal. berdoalah waktu kamu senang, berdoalah waktu kamu. Manusia dimungkinkan untuk ada dalam 3 keadaan. Ada keadaan pertama di mana kita mau sesuatu, Tuhan bilang yes. Kita mau sesuatu dan Tuhan bilang iya, itu kita bersenang, tapi ingin bersaksi, tapi ingin tulis, tapi ingin bilang Tuhan Yesus baik. Kalau kita mau dan Tuhan juga bilang yes. Tapi ada keadaan kedua di mana kita mau tapi Tuhan bilang. Waktu kita mau dan Tuhan tidak mau, saudara kecewa. Mulai kecewa kan? Saya baru bilang Pak Pendeta ini, saya tidak mau. Kita doa sama saja. Itu Pak di sebelah tidak pernah berdoa. Tiap hari ganti mobil. Grab. Ada keadaan ketiga, keadaan di mana Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Pendeta, masa Tuhan mau kita tidak mau? Iya banyak kan. Misalnya kita ada jengkel 1 orang, saudara ada jengkel 1 orang betul betul. Ada yang sudah tidak suka betul. Ada, dia ada di sini. Coba saudara lihat dia tuh. Kenapa lebih banyak lihat saya menurut saudara? Terus Tuhan bilang begini, ampuni dia. Tuhan mau kita ampuni toh? Tuhan mau kita ampuni.
Kita kadang-kadang Tuhan saya mau ampuni, tapi setiap kali ingat dia maki, dia tipu saya tuh. Hati kita. Nah, untuk 3 keadaan ini, nasihat ini menjadi penting. Berdoalah setiap waktu. Waktu kamu susah, waktu kamu sukses, waktu kamu sehat, waktu kamu. Ada banyak orang waktu sukses supaya malas berdoa, tidak berdoa. Dulu belum pernah datang di Jepang, baru datang pertama berdoa, Tuhan tolong saudara, Tuhan Yesus tolong. Itu berdoa. Datang mulai usaha maju sedikit, tidak pernah berdoa, tidak pernah datang gereja lagi. Tuhan mengerti. Beli beras 1 karung doa memang untuk 1 bulan. Ada orang yang ketika dia sudah susah tidak mau berdoa. Ada yang juga susah masih berdoa. Ada yang senang masih juga berdoa. Tapi dikasih tahu berdoalah setiap waktu. Kedua, dia ada sabda begini. Berdoalah dalam roh. Berdoa apa? Roh. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Yang dimaksud dalam berdoa dalam roh itu dia dimaksud begini. Berdoa dalam roh itu adalah berdoalah dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Banyak orang berkata-kata tapi belum tentu bersatu dengan Roh Kudus. Roh itu karena Roh Kudus, dia hanya akan menyatu dengan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Saudara, Roma 8 ayat 28 dia begini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang sudah itu ayat. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu. Baca dulu ayat 26, 27 baru saudara ambil kesimpulan ayat 28. Ayat 26, 27 kasih tahu begini. Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Manusia ini terbatas untuk tahu semuanya. Roh membantu kita berdoa. Tapi selanjutnya dia mau kasih tahu 5 menit ke depan dari hidupmu engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan ketika engkau ada dalam masalah, engkau tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa dia tempuh. Hanya Roh yang tahu. Berdasarkan keyakinan untuk 2 hal inilah Anda boleh katakan betul ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebenaran. Tanpa kesatuan dan Roh Kudus tidak bisa. Makanya dia ingat berdoa dalam roh. Saudara kalau berdoa tidak usah bikin-bikin. Dia terengah upaya itu dalam kesatuan. Pertama berdoa. Yang pertama berdoa. Berdoa Setiap waktu. Yang kedua berdoa dalam roh. Yang ketiga berdoa dan berjaga-jaga. 1, 2, 3 berdoa Dan berjaga. Yang dimaksud dengan berdoa dan berjaga-jaga itu adalah bagian kita kerjakan. Berjaga-jaga, berawas-awas. Siapa yang ada toko, terus setelah dengar khotbah habis dia pulang, dia kasih anak-anak yang jaga toko, anak-anak semua malam mau tidur saja, tidak usah tutup toko. Ibu kenapa tidak usah? Subar doang masih takut. Menurut saudara besok dia punya beras masih ada? Bagian kita. Saya bilang pada saudara, iman pura-pura adalah iman yang tidak mengisi otaknya dengan ilmu, tidak bekerja dengan tangan talenta karunia yang Tuhan kasih, tapi selalu berdoa minta diberkati. Itu iman pura-pura. Tidak isi otak, tidak bekerja, tidak menggunakan waktu yang Tuhan kasih, tapi menyanyi kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Tuhan beri makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar, cari di ladang-ladang, resiko dia kena tiga, satu berdoa, dua berdoa, ketiga berdoa, Jaga-jaga. keempat dia kasih tahu, berdoalah tanpa putus-putus. Berdoa yang dimaksud dan berdoa tanpa putus-putus itu instalasi jaringan. Ini listrik ini kan sudah instalasi kan. Kita butuh kasih hidup lampu, tinggal butuh ini kan, mau cas HP. Di rumah juga begitu toh? Atau siapa di antara kita yang tidak ada instalasi listrik di rumah? Setiap kali pulang kerja dia beli kabel, pulang dia pasang, besok pagi dia bongkar lagi, ada begitu. Doa itu jaringan, dia kalau sudah terinstalasi kan tinggal relasi tadi. Saudara, pernyataan itu ada dua yang paling bagus dan paling banyak kita dengar. Yang pertama dia begini, itulah itu bilang bagian pertama. Doa adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah napas hidup. Kita bisa tahan napas ke tidak? Bisa. 1 detik bisa? 1 menit bisa? 1 hari. Saudara tahan napas 1 hari, langsung derita ke Manado. ALM. Doa adalah nafas. Saudara, ada yang pernah asma atau sesak nafas ada? Sesak nafas susah nggak mati. Kita tarik nafas itu tidak boleh. Pernyataan kedua dia bilang begini, Yesus hanya sejauh doa. Masa kita cinta seseorang kita tidak mau ngomong dengan dia? Di sini ada yang pernah mencintai orang lain. Masa tidak mau ngomong dengan dia ngomong, maaf. Relasi yang dekat itu salah satunya komunikasi. Masa yang Tuhan kita tidak pernah komunikasi? Suampa. Pertama berdoa, 2 berdoa, ketiga berdoa, Jaga-jaga. 4 berdoa, yang kelima berdoalah untuk orang lain. Berdoa. Saya mau tanya kita, pernah berdoa untuk orang lain? Pernah. Doa serahkan. Berdoa sedikit untuk orang lain. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Berdoa juga seorang lain. Jemaat, coba jemaat periksa. Coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Bagi yang biasa berdoa. Yang tidak berdoa dia mau periksa yang mana. Kita nih, orang Kristen nih kadang-kadang pun cara doa ini menarik sekali dia berdoa. Di 1 menit pertama itu pujian penghormatan. Tuhan yang kau baik, dahsyat, luar biasa, kau ajaib, itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal. Itu dia meminta 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pas sampai 80 dia bilang, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang sebelum itu kata ampuni dia tambah 1 kalimat pendek. Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami minta. Ini soal 80 masih. Tidak apa-apa juga namanya minta di Tuhan. Tapi coba periksa. Kadang kita terlalu egois. Kita meminta hanya. Paulus bilang, berdoalah untuk aku juga itu bencana, supaya aku punya keberanian untuk menyampaikan berita Injil yang dipercayakan.
Kekuatan untuk ini barang ini doa. Bersaksi melayani dong itu kalau tanpa doa tidak bisa, dan kita akan puji. Dulu belum pernah menyanyi, belum pernah berkhotbah, mau pertama kali menyanyi, pertama kali mau berkhotbah tuh minta dukungan doa dari semua pihak di penjuru dunia. Seluruh GMIM, seluruh GPI dan seluruh apa minta tolong saya mau pimpin, aduh tolong ini baru pertama kali itu. Sudah biasa sudah mau berdoa. Dia berdoa habis dia datang langsung bilang, akibat kita mulai menyanyi, ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Woi habis, puji Tuhan teman-teman kita berdoa bersyukur itu. Karena sudah biasa, sudah berdoa, tidak latihan, datang langsung bilang, ini lah. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan. Tidak salah improvisasi, tidak salah. Tapi kekuatan yang kita pakai. Amin kok. Ikat pinggang. Apa? Baju silang. Sepatu. Perisai. Ketopong. Keselamatan. Senjata pertama. Firman. Mulai. Senjata pertama. Firman. Senjata kedua. Doa. Dengar, terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, kita imani, dan yang kita lakukan. Bagaimana kita tidak maju? Bagian kita sempurnakan. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Yuk, tahu kok tidak? Tidak. Terus kan otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong kasih tahu kau kaki, karena mati hidup Tuhan atur. Jangan ada trek lari kencang ikut situ, kaki lompat ke tengah. Terkoneksi betul kan? Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saya cuma Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Tapi yang antar itu anak di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk, dia pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk jadi Tuhan kalau jemput anak. Kalau Tuhan yang jemput pulang menangis. Jadi terkoneksi betul apa yang kita imani. Amin Pak. Amin. Kadang-kadang kita ini memisahkan terlalu jauh antara berdoa dan bekerja. Saya mau tanya kita dong, orang yang telah artinya? Orang bekerja. Itu dia bunyinya hanya 75. Kalau saya tanya orang yang telah artinya berdoa dan bekerja 75. Yang 100 orang yang telah artinya berdoa dan bekerja. Keras! Berdoa dan jangan balik doanya yang keras-keras, kerjanya lemah-lemah. Mau bagaimana? Supaya doa menjadi bagian yang kita kerjakan dan kerja menjadi bagian yang kita lakukan. Kita punya tradisi doa makan ini, tidak tahu siapa yang ada. Tapi siapa punya doa makan, kira-kira ada 3 bagian yang disampaikan. 1, Tuhan terima kasih untuk berkat. Kedua, Tuhan berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Nah, yang ketiga ini menarik. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan. Itu kita berdoa bagi orang yang susah makan, salah kan? Dengar, ini kita lagi berhadapan dengan makanan satu meja yang besar. Kita berdoa, Tuhan tolong urus orang susah karena saya mau makan kasih habis yang ini. Tidak sinkron antara yang kita doakan.
dengan yang kita beri. Mestinya setiap kali tambah makanan itu doa baru. Di piring pertama kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat itu. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, terus kita berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah pula, tapi kita aneh kita makan. Ini so tambah 3 kali pulang masih bungkus. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah, bagaimana kita sehat? Ingat di setiap berkat yang Tuhan kasih kita, ada orang lain pun di sini. Sudah terkoneksi yang kita imani, kita bicara, kita lakukan. Amin. Amin. Bersekutu, saya ngomong kasih habis ini sudah ya. Bersekutu itu bukan berarti seragam. Satu pakai putih semua putih, satu O semua O. Bersekutu itu pengelolaan perbedaan. Apa? Saya pun contoh pasti saudara ingat. Tadi malam kita masih makan. Mengelola persekutuan harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Oh. Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia bernama? Waktu sudah jadi kolak, kita makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian yang tidak yang sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Bisa berkumpul bersama-sama di satu panci. Di sini ada Timur, di sini ada Tondano, ada Manado, ada mana lagi? Bale. Tapi kita bisa sama-sama tuh di sini kan? Atau siapa di antara kita yang mau makan kolak dia makan ubi di sana, pindah makan pisang di sana, pindah minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di situ. Bersekutu itu pengelolaan perbedaan. Jangan kelola persekutuan seperti minum kopi. Tahu kopi? Oh. Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa tuh? Kopi, air, gula. Sudah jadi dia penam? Lalu yang lain penam di mana? Kopi terlalu egois lah. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Bikin diri inti. Ya toh? Kedua bersaksi. Saksi itu melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan pada orang. Saksi. Saya melayani di pedalaman di satu pulau di NTT Selatan, bagian selatan. Mau bawa anak-anak muda di satu pulau yang tidak penghuni, satu dan nelayan dan pendeta. Di Pulau Dana itu kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang, wah. Tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Pernah pergi? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kesaksian kita kalau kita sendiri tidak pernah mengalami? Pendeta, saya tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Omong kosong. Hanya orang sombong yang bilang tidak pernah mengalami dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita bisa bangun pagi saja tanda Tuhan bekerja. Ada yang tidur tidak bangun toh? Bayangkan kalau tadi malam Tuhan kemana, begitu tadi pagi lupa kasih bangun kita. Tapi ingat jemaat, ingat kita disuruh cukup jadi saksi, tidak usah jadi pembela. Tuhan terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Saksi cukup, mengalami, merasakan, mengalami. Tapi dengar, kalau saudara rindu bersaksi, 95% bicara tentang Tuhan dan tinggal 5% bicara tentang kita. Banyak yang balik. 95% untuk dia sendiri, tinggal 5 baru Tuhan. Itu dia biasa katanya, dulu yang tukang pencuri, dulu yang tukang mabok. So 2 jam baru dia bilang, untung Tuhan. Orang ingat dia, lupa
Suatu saat dia berdiri di muka, dia bilang, jangan lihat begitu tuh tukang pancuri. Kan lebih banyak dia bicara tentang dia tukang pancuri. Saudara kalau bisa cukup katakan, masa lalu saya buruk. Bahkan terlalu buruk saya mau cerita ke saudara mendengar yang buruk-buruk untuk apa? Yang saya ingat Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dan kemuliaan adalah apa? Melayani. Melayani itu mulai dari rumah. Tadi malam kita baru tema bersama keluarga melayani. Mau tahu kami pendeta-pendeta ini orang baik atau tidak, jangan tunggu waktu dia khotbah. Dia baik semua. So tinggal yang kami di rumah 2 minggu. Kadang-kadang kita bisa jadi pendeta untuk orang lain punya rumah tangga, tapi tidak jadi pendeta bagi rumah sendiri. Kita bisa jadi pelayan khusus untuk orang lain punya kolom, tapi tidak bagi rumah sendiri. Kenapa dia salah? Ini bukan kata-kata biasa sama kayak kita ada di kita ke kampung melayani lebih sungguh. Itu pas orang mati kan, orang belum tahu kopi kita kan melayani. Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat, bukan karena kebaikan, bukan karena kasihnya. Langsung kan semua karena anugerah-Mu diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita yang dia anugerah. Jangan bilang sebenarnya saya sudah tidak mau, tapi kalau sungguh-sungguh itu dia. Mari kita tunduk kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Bahwa besar Engkau Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.